ketidakpahaman masyarakat pada waktu itu, namun juga terbentur oleh ada beberapa oknum yang mengklaim merasa memiliki objek tersebut. Contoh nih ke desa Sentolok, baun bersih sampah nih kita atasi dengan gotong royong, dengan sosialisasi. Nih siap nih gendukung. Ya siap, gas ya. Siap, asal ada tetap pada ingatkan. Jadi, enggak mes setuju jonjon si terengodak, kan? Batang atas pun lemper. Oke, selamat malam guys. Malam ini kita bakalan podcast di WKP, Warung Podcast Komedak. WPK bukan WKP, WPK, Warung Podcast Komedak. Ini warung yang dibuat oleh santri-santri Al-Muslimun NW Tegal dari bahan bekas semua. Wah, dari sengnya, bambu, benrat, semuanya ini. Dan itu pun dari papan Al-Muslimun, itu dibuat dari bekas. Malam ini kita akan menghadirkan narasumbernya. Saya payu narasumbernya. Nih, angka. Saya payu. Selalu saya hubungin nara pada mau. Karena kami badak tuh. Lo, neka apa badan nara mau. Burung jaganya podcast nih. Berem Narasumber selebawa nih. Hidup pana badan narasumbernya kesayangan dari narasumbernya nih. Makan demi badak jaga none. Wah doang telah pihak sekene nih. Gini. Sudah kan nih. Ngumpet turunan ngumpet nih. Oh, stop. Nanti kita tunjuk siapa narasumbernya. Antau. Wah, dia aku tahu. Zohri, melem Zohri. Keringatku kedek-kedek sama bayi. Antau lihat tahu narasumber. Di kaki suruh aku tahu ngarau. Antau ngeno gua narasumber aku ngerekam. Aro, bare wa sisa liwat bare no ya jadi narasumber no. Berembe. Melem. Hah? Oke, sudah nanti kita lihat pasti ada yang lewat. Oke. Dipasang saja itu dulu lampunya. Ya. Nanti kita narasumbernya random aja nanti siapa yang lewat. Oke. Meme coba cok langsung meh. Cok. Dari batu terum bare ante dulu. Angkat cok, wah cok. Oh, areng terum masih. Coba cok. Pup. Dendek. Oke. Mantap ini. Tendangan kamera. Oke, sip. Pencahayaan aman kan? Sip. Oke. Guys, rencana kita untuk podcast kita akan adakan setiap malam Kamis. Sorry, bebek no. Bebek no. Yo bebek no, ampun dengan suara tamu. Inisiatif me ante pada. Terus, jawaan. Oke, pulang. Rencananya kita nonton dan minindo. Wah. Rencananya kita akan podcast ini akan kita adakan setiap malam Kamis. Setiap minggunya akan ada tamu-tamu baru yang akan kita undang. Penasaran? Tetap stay tune di YouTube-nya Komedak. Stop. Apa nih? Teh. Milu. Mbak gendaling petang-petang, teh. Ini kena ruas. Benar ruah. Petang teh. Wah, ada. Oh, ini standar motor. Teh. Milu sudah. Cepat motornya. Bapak aduh udah pidam. Pri primate. Ning teruah nih. Teh, milu. Astagfirullahaladzim. Makan kalau nara dengan luah ke kelem. Kades nih narasumber. Apa nih bila penuh terus. Tokol. Kunci motorku. Wah. Tokol. Nu, Daya anda tahu. ini bila apa nih? Bila. Tokol Pak Kades. Tokol dulu tepat. Ini emang ning teruah baru. Ini nara dengan luah petang-petang. Jangan kopi Pak Kades. Pire. Kopi apa Pak Kades? Ada pahitan sekali nih. Kopi Nescafe doang, aku nih. Kopi doang. Nara tapi bidang nih nara. Malam nara yang jama. Ini main yang jama. Oke. Malam ini akhirnya kita mendapatkan bintang tamu yang spesial. Meskipun kita ngadang di jalan. Ini Pak Kades Senteluk, Fuad Abdul Rahman. Apa jangan nara nih? Podcast. Wawancara. Oke, siap. Masalah apa nih? Masalah gempa atau masalah apa nih? Bebas. Topiknya nanti kita bebas.
Saya bertanya, Sida menjawab. Saya melihat. Oke, udah mulai ini? Udah? Oke. Kita langsung aja ya. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa Kades Senteluk ini mempunyai begitu banyak prestasi yang Yang patut kita. ulang. Kamera roll, action. Seperti kita ketahui, Kades angkat bebek nih ini mulai. Zohri. Iya, tersiuk si bebek. Seperti yang kita ketahui bahwa Kades Senteluk ini mempunyai begitu banyak prestasi di bidang nasional maupun daerah. Yang pertama ada apa Pak Kades? Oh iya, Tanjung Bias, sama desa wisata, sama kampung sehat nasional. Gitu. Lumayan. Terutama ini Pak Kades yang di Tanjung Bias, waktu itu Bapak Kades baru menjabat periode pertama sebagai Kades Senteluk. Apa yang menginspirasi Bapak Kades untuk membuat objek wisata Tanjung Bias? Bisa sudah ceritakan? Jadi awal pertama tahun 2018 itu setelah Dulu, belian suara dan terdengar kamera. Nah, jadi waktu itu 2018 setelah gempa pada waktu itu 2 bulan setelah gempa kami melihat memang ekonomi masyarakat kita pada waktu itu sedikit menurun dampak daripada gempa. Jadi belian suara. Belian soalnya nih, soalnya jauh pan. ini kaduan sekarang Mas sewa. Ayo, Ulang, lanjut. Mantap gitu. Nah, Mantap. Jadi waktu itu 2018 saya melihat situasi dan kondisi ekonomi kita pada waktu itu gempa. 2 bulan setelah gempa keadaan ekonomi masyarakat kita itu menurun pada waktu itu, dan saya berpikir untuk bisa membuat situasi kondisi pada waktu itu bisa memulihkan ekonomi masyarakat kita. Saya terinspirasi dan ingin coba mengembangkan wisata yang dimana tujuannya untuk ekonomi masyarakat. Wisata untuk ekonomi masyarakat ini kami melihat yang paling pas pada waktu itu ada di pinggir pantai, dan juga sekaligus sebagai trauma healing untuk masyarakat pada waktu itu, karena pada waktu itu masyarakat terkesan dihantui oleh isu-isu ombak naik, tsunami dan lain sebagainya. Dan ide ini kami coba rembuk bersama dengan teman-teman dan duduk bersama pada waktu itu, dan akhirnya kami bisa mewujudkan di mana daerah pesisir atau yang kita sebut sekarang dengan sepadan pantai, kita sebut dengan Tanjung Bias, yang ada di sepadan pantai itu sangat pas dan cocok untuk kita membangun sebuah terobosan untuk bagaimana membangkitkan ekonomi masyarakat kita pada waktu itu. Sepadan pantai itu kami manfaatkan karena kami melihat segala sesuatu yang yang ada di sepadan pantai itu, seperti banyaknya sampah, tempat anak-anak muda yang ketemuan sama pacar, dan tempat berantem dan minum-minuman keras dan lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya kami manfaatkan untuk hal yang positif. Dan setelah itu kami coba, sekalipun memang pada waktu itu berbagai macam rintangan, tantangan, hambatan yang kami lalui, tapi alhamdulillah dengan niat kita, dengan keikhlasan dan istiqomah kita bersama teman-teman, akhirnya semua bisa terwujud sampai saat sekarang ini. Kan kita ketahui sekarang udah banyak itu pedagang-pedagang atau lapak-lapak yang ada di pinggir pantai itu. Kira-kira sudah berapa yang terserap
tenaga kerja di sana itu Pak Kades? Kalau sampai saat ini kalau kita kalkulasikan jumlah kam dengan jumlah Johri. ada apa dah bukti? Kamu beli kan Arwah. Ini dah rintangan kita Pak Kades buat podcast di sini itu ada suara-suara bebek. Permisi juga Kades. Kalau kita Maklumin aja Pak Kades ya. kalau Iya. kita syuting itu memang ada bebek-bebek. ya ada bagian ini perbebekan namanya. Susu. Nak sadar lagu nih Pak Kades. Nak sadar. Harus cukup nih cukup. Dilanjutkan Pak Kades. Wah, tuh bro. Oh. Memang terluas sudah gua. Ini aja. Jadi saya lanjut. Kalau kita lihat dari jumlah lapak yang ada di Tanjung Bias itu sekitar 54. Dari 54 itu kalau saja kita pukul rata itu satu lapak dengan karyawan 7 bisa dikalikan. Bisa dikalikan kalau dipukul rata 7. Malah ada yang karyawannya sampai 10, sampai lebih daripada 10. Artinya di sini sangat baik, sangat kelihatan dampak daripada Tanjung Bias itu ketika mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat Kemiskinan. termasuk kemiskinan masuk dan juga anak-anak kita yang biasa bergaul bebas, usil dan lain sebagainya, alhamdulillah sekarang sudah bisa kita akomodir, bisa kita libatkan di sana untuk bekerja. Dan alhamdulillah dampak yang dihasilkan dari Tanjung Bias selama ini secara ekonomi masyarakat kita adanya perubahan di kalangan warga masyarakat kita, khususnya Desa Senteluk dan sekitarnya, seperti itu. Mengenai ini Pak Kades, kan biasanya sebagai pemimpin itu kita pro dan kontra itu selalu terjadi di dalam masyarakat itu. Lalu apa hambatan-hambatan Pak Kades ketika ini pernah tidak lalui atau yang sedang terjadi sekarang dalam pengembangan objek wisata Tanjung Bias ini? Tentunya di sini berbagai macam rintangan persoalan yang kita hadapi khususnya di Tanjung Bias. Pertama, pada waktu itu belum siapnya SDM masyarakat, karena cara berpikir masyarakat pada waktu itu terkait bagaimana arah ke depan Tanjung Bias ini. Di sana pada waktu itu kami mengalami berbagai rintangan, tidak hanya ketidakpahaman masyarakat pada waktu itu, namun juga terbentur oleh ada beberapa oknum yang mengklaim merasa memiliki objek tersebut, sertifikat dan surat-surat sporadik dan jual beli, padahal tempat itu tidak boleh diperjualbelikan karena itu masih masuk dalam kategori sepadan pantai. Akan tetapi sepadan pantai ini pun memang diatur di dalam undang-undang. Nah, di sini kami melihat asas manfaat daripada ini ditelantarkan terus-menerus, banyaknya sampah, tempat anak-anak muda-muda pada macam-macam, lebih baik saya manfaatkan untuk ekonomi masyarakat kita. Kau sana entah ketuaan sekali. Kau berdiri. Ketuanan itu apa ya, ketuanan nulis. Baca nih. Seru dulu nih. Sila. Aku nakah. Kan, nakah. Begini Pak Kades. Apa, bau dengan rokok nih. Oh, Sila. Apa rokok ini? Rokok pendet biasa lah. Bang Pak Kades rokok nih. Sing untung nganga pondok narapida jual ruku. Ada rokok deh. Ada boleh deh. Ya rokok dan. Ngombe, kopi ini Pak Kades. Alhamdulillah peak-peakan sedikit main. Kanggoan wah kan. Iya. Apa rempeak nih? Ini penuh rempeak. Tendat. Peak Lindas. lindas.
tangkanya Pesok. Engkau ente begitu anak kan? Jadi nangannya Pak Kades. Desa Sentelok ini kan banyak melahirkan anak-anak yang berprestasi. Rubin yang dengar bahwa Pondok Desa Sentelok niki mau juara seke di Liga Santri niki Pak Kades niki. Kena nih, betul Pak Kades. Ara niki sejak juara 1 kaligrafi. Si Ara juara silat niki kan di Desa Sentelok niki. Dan ngombe niki tanda bawa aja kanak-kanak niki. Ampukna bau jaringan apa bau berprestasi apa bau jurus ke niki Pak Kades. Si pertama tentunya itu selaku pemerintah. Kita selaku pemerintah tidak terlepas dari peran perhatian kepada warga masyarakat khususnya si berprestasi nih. Berprestasi, tapi bukan semata-mata itu sebagai penentu keberhasilan anak-anak. Kita yang support, semangat, kan. Jadi alhamdulillah memang beberapa prestasi mulai dari pencak silat, sepak bola dan juga kaligrafi. Nah, tentunya ini bagian daripada kerjasama kita semua. Kompak ya. Ya, kerjasama dari selaku unsur syarat di Desa Sentelok. Jadi ini Enggak apa-apa. Jadi sesuai dayat mutu memang Desa Sentelok sehat, Sentelok cerdas. Jadi lamun wah sehat masyarakat itu pasti cerdas ini berpikir. Nah sekarang untuk membangun sehat, untuk menciptakan generasi yang sehat, pertama dengan perilaku hidup yang sehat dan bersih. Ya seperti mandi, cuci tangan, ya. Terus bagaimana melakukan bakti-bakti sosial, gotong royong, kebersihan, ya, untuk bisa memaksimalkan sehingga bisa melahirkan generasi yang sehat dan cerdas. Sehat le diri bersih le diri lagu lingkungan te masih sakit. Artinya kan tingkat kesadaran masyarakat. Lebih-lebih sampahnya kan menjadi tanggung jawab kita semua. Enak lah, kurang lebihnya. Iya. Cut. Terus, dintek Terus. Mbene. Adriane. Aku kudu begetuan Zohri antara ka begetuan nih. Oh, Zohri ini piano naskah. Zohri ya penaskah nih beng. Badak kamu nulis ning terbebadak. Mumbenen. Mung sa tahu baca nani. Nih Zohri nih. Yang bawah nih. Apa kekuatan? Tuana. Jelas. Barang. Karuan kita. Anu Pak Kades. Karuan ruah nih. Duh, barang juga Pak Kades. Ngumbintan penanggunan sampah nih le Desa Sentelok Pak Kades. Apa yang akan mengerau jadi? Kenal kan tanpa ketua. Lah tinggal ning terbebadak. Berbicara sampah, Kita. berbicara dedoro ini persoalan dunia. Ya. Bukan hanya persoalan desa, bukan hanya persoalan kabupaten, daerah, akan tetapi ini persoalan dunia. Sampah ketika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat, sehebat apapun alat diciptakan oleh pemerintah, sehebat apapun visualisasi yang kita lakukan tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat, tidak akan pernah bisa memaksimalkan untuk menuntaskan persoalan sampah. Contoh nih ke Desa Sentelok, baun bersih sampah nih kita atasi dengan gotong royong, dengan visualisasi, kan? Lebih-lebih harap pengolahan sampah, gotong royong dan lain sebagainya. Akan tetapi sileman luah bare tanpa sadar jauh sampah saut teteh. Nah itu yang terjadi selama ini. Jadi ini perlu memang satu sosialisasi yang betul-betul kepada Sosialisasi kepada masyarakat
sehingga masyarakat itu paham bagaimana membuang sampah, menaruh sampah yang benar dan pada tempatnya. Ini telabah pada dulu. Koko. God. Bak sampah. Bang sampah sudah mulai banjir. Di paling juru tomeh nyano, kepala dusun, status, kades, RT, RW. Malah sampai Pak Camat itu kegerumunan. Artinya itulah masyarakat. Kenapa balik ke kita nih? Gini Pak Kades. Kita roh nih. Berbicara mengenai ya roh diri, Pak Kades bilang Pak Kades senarabai dengan roh Mededila. Ini lengan barat. Pandangan. Ini Pak Kades, berbicara mengenai sampah di Desa Senteluk bisa dibilang desa maju atau desa percontohan. Lalu apa solusi yang diberikan kepada masyarakat untuk penanggulangan sampah ini? Apakah sudah diberikan bak sampah atau TPU atau TPS segala macam itu? Apakah sudah disediakan oleh desa langsung atau masih bergantung ke dinas lingkungan hidup yang selalu setiap 1 minggu sekali mengambil sampahnya ke desa-desa itu? Si molah-molah sama ketuanan. Si sengke-sengke ketuanan itu taruh roh nih bukuh. Kan berhubung kita membahas masalah sampah, Senteluk cerdas, Senteluk sehat itu kan nanti ada kaitannya dengan sampah. Ya tentunya lihat ini kan si masalah persoalan sampahnya sekalipun selaku tuh pada nenawo ngumbe keadaan masyarakat si memang berdua perilaku si kurang jelas Tidak senonoh. Perilaku si kurang jelas, namun kita tetap berupaya untuk melawan semua itu. Melawan dalam arti bukan melawan secara fisik, melawan dengan cara selalu kita berikan contoh tindakan untuk tetap kita melakukan gotong royong, kebersihan dan lain sebagainya. Tentunya di sini juga yang menjadi alasan utama masyarakat terkait dengan masalah sampah memang kaitan dengan armada juga, armada pengangkut yang harus memang bisa menjangkau semua sesuai dengan keadaan di masing-masing desa sehingga bisa memaksimalkan sampah ini dibawa ke tempat pengolahan sampah ataupun tempat pembuangan air. Marahnya nolak. Maraling Siberu kan Pak Kades nih bahasa Sasak dari Maraling Siberu. Kan lengan ada. Kalau ke bahasa Sasak Pak Kades. Maraling Siberu kan Pak Kades. Maraling silekan awal bahwa Senteluk bisa dibilang sebagai desa percontohan, desa maju, desa sehat. Ya tidak terbilang selama 2 periode ini sukses membangun desa Senteluk. Menurut tiang, mereka lah mendendot doang le desa nih kemungkinan desa Senteluk doang jangan maju jarina. Iya Pak Kades. Iya. Apakah tidak milih kayak le jenjang di atasan, enggak? Atau berkeinginan ke tangga yang lebih atas dari Kades ini jabatan yang sekarang. Jadi ini saya sengke ketuanan ini. Semua orang selaku dengan pasti dia berpikir untuk ke arah jenjang lebih atas. Lagu mereka kan terukur diri kemampuan elektabilitas kemampuan jangan sampai baras ambisi melebihi daripada kemampuan kan. Ambisi angan doan beli. Nah tentunya ndak kesiling jari pejabat ke depannya pejabat sendiri tahu kan ya. Artinya sih menjadi pemangku kebijakan maupun penyalur aspirasi masyarakat kan. Dulu Pak Kades, apa elektabilitasnya? Apa tahu nggak? Elektabilitas. Sorry, weh. Sio bebek no. Bebek no balik no, terere. No, lilingko.
Apa orang ini Pak Kades? Elektabilitas. Aktivitas. Apa ya? Dia pokok ketuaan baru. Pokoknya apa sih ketuananku nih berarti yang ku tahu siapa yang pokok. Iya, masukku sebutan no. Iya. Ekspor Ekstabilitas atau eksabilitas atau apa ya? ekstabilitas. Nanti ku tahu Mas ini. Pokok ku sebut doang. Nah seperti itulah mungkin yang sudah sampaikan tadi. Apa yang kita tidak ketahui tapi kita asal sebut saja. Begitupun pula nantinya ketika kita berkeinginan untuk ke jenjang yang lebih tinggi tapi kemampuan kita belum mencukupi. Itulah kira-kira Pak Kades ya. Betul. Aku Pak Kades, kita nih harus detaik jok lebih atas. Ano? Udah julu atas sampai kena ini. Jauh gunung janji. Ya kan. Mereka kan tingkatannya kan lekan RT, RW, Kadus, Kades, ya mungkin Dewan atau Bupati, Gubernur atau kalau bisa Presiden. Tidak itu. Karena siap nih gendukung. Siap, gas ya. Siap, asal ada apa nih? Nggak lupa. Pisuke. Tetap pada ingat kan. Jadi ndak mes setuju jonjon si terengodak kan batang atas pun lemper jadi insyaallah mudah-mudahan ke depannya pada sehat panjang umur. Amin. Bagaimana kita mencoba untuk berjenjang si lebih atas kan, tentunya aku masih ketika arah support dorongan dengan masyarakat ketika yang terjadi itu bagian daripada amanah tanggung jawab masih kan menanteling dari pejabat teling gaya-gaya tokol-tokol tanggung jawab amanah kan seling terpikul bandeng ini marah bahasa sasak kan zaman dunia sampai akhirat. Insyaallah mudah-mudahan pada sehat panjang umur kan. Amin. Ini penonton, seperti kita ketahui Pak Kades ini pernah bermain film bersama kita di episode Sampah. Masker sampah. Pak Kades jadi sampahnya. Bapaknya Pak Kades jadi penegur. Pak Kades. Pak Kades jadi apa Rana sih? Tukang sampah no. Tukang sili si buang sampah. Nah, kan Pak Kades ini waktu itu sempat viral dengan sebutan Bapak Lokbet berbulu bidang. Ya, pernah viral waktu itu. Di episode kawin silang bukan masker sampah. Pas di Kades itu Masker sampah ya, dia pernah ikut di 2 film. Yang pertama di kawin silang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Telat datang yang tidak gorengan. Langsung ya, sudah jam ini? Jam 10. Ini buka juga kan? Sudah. Baik. Apa Kades? Jadi saya ingin tanyakan apa yang menginspirasi Pak Kades untuk membangun objek wisata Tanjung Bias itu? Sudah, Pak. Hah? Sudah ditanya Pak. Udah dijawab. Oh. Terus berapa tenaga kerja yang diserap? Sudah juga Pak. Ya. Terus ini yang berprestasi itu itu sudah dijawab sama Pak Kades. Simbin di mana? Semuanya Pak. Mengapa ku ketuana? Malam ya telat dengan banyak. Aku ngombe jadi tenek. Tulak ya. Yo gorengan mas. Yo, aduh, sedap nih. Istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung teloran gorengan nih Pak Kades. Berada hantar tidak. Jaring. Apa malik ketuanan nih narang nih? Enggak Pak Kades. Loroh jam 9:30 nih.
Oh, tentu Pak Kades General. Oke. Kita tutup dulu Pak Kades. Ini ke pemirsa kita pamitan dulu. Oke, mungkin podcast kita pada malam hari ini kita cukupkan pada Taman udah TV nih. ya, sama TV YouTube. YouTube. Sambung nih, Man. Kena tang ketuan toh nek kan. Ya, pelan deh. Pas, Pak Kades, Pak. Mantap. Aman-aman. Oke, kita tutup ya. Ini mungkin podcast kita pada malam hari ini kita cukupkan karena Pak Kades ini dia murah katanya. Dia murah di belakang. Di belakang. Udah tahu dia ada tangga mungkin. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mencengin onte. Pak Kades udah lupa kada ke bayar Oh, kopi. tentu. Dia man terbayar. Beda jarin. Oh, itu bayar nih. Uli bayar subsidi. 20. Iya. 20. Oh, dinaro Pak. Iya, bayar dulu Pak Kades. Bayar Pak Kades. Cuma itu mereka yang nggak menambah jari pisukan. 20. Mani. Nih, Kau mesti berdagang. Agar ku pengen dagang. Nah, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Kades. Kunci Pak Kades, Bro Adrian. Oh iya. Kami arah tuan. Yang keburung telur. Wah, anak-anak nih. Dek, motornya. Kameranya udah saya berdiri Assalamualaikum.